underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara saat ini sudah dimulai dan diharapkan proyek raksasa ini dikerjakan tanpa korupsi dan pencucian uang negara. Oleh karena itu, KPK diminta untuk mengawasi jalannya pembangunan ini. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, memang pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara ini biayanya kan gede sekali. Betul. Mulai lahan kosong, nanti ada istana negara, semua kantor-kantor pemerintahan itu pusatnya dipindah ke sana semua. Ya. Pasti di samping itu kan juga banyak fasilitas-fasilitas lain yang akan dibangun. Masa kota kok cuman gedung-gedung kan, masih ada fasilitas umumnya. Betul. Terus ada sekarang kan sudah berlangsung itu kan pembangunan jalannya, infrastruktur, juga jaringan-jaringan air minum, ya maupun listrik dan sebagainya. Itu kan luar biasa ini ya. Jadi proyek Ibu Kota Nusantara ini nggak akan selesai 1-2 tahun, tapi bisa 10 tahun. Ya. Memang kota ini direncanakan sedemikian rupa sehingga betul-betul menjadi kota yang bagus, ya, tidak semrawut, ya, karena sudah direncanakan dengan baik, dan juga menjadi contoh green kota, ya. Artinya energi yang dipakai itu semua ramah lingkungan, ya, itu luar biasa, ya. Seperti juga mobil listrik itu nanti yang akan ada tuh di Ibu Kota baru ini yang terbanyak, ya. Semua angkutan-angkutan yang di jalan itu relatif semuanya sudah listrik, ya, luar biasa, ya. Nah, kemarin ini pimpinan dari otoritas Ibu Kota Nusantara ini 2 orang dengan wakilnya itu spesial sowan ke KPK. ya. Bagus ya, pejabat baru itu memang harus sowan dengan KPK, paling dikit ya kenal, ya. Ya, katanya kalau nggak kenal kan nggak sayang. ya. Bagus sekali, artinya beliau berdua itu beranjang sana ke KPK, pasti di samping kenalan juga mohon petunjuk lah atau bimbingan lah, ya, agar supaya ini tidak terjadi korupsi itu bagaimana. Itu kan penting sekali, ya. Karena kalau sudah korupsi ya percuma kan. Betul. 2 orang yang diangkat, yang terpilih ini kan udah terkenal berhasil di dalam membangunnya, juga pasti ya dia tidak ada KKN dan juga bersih, ya. Jadi tidak berbau korupsi lah, ya. Pasti itu kalau sudah ada track recordnya jelek kan pasti nggak dipilih sama Presiden Jokowi. Betul. Ya. Lah, ngomong punya omong, kemarin tercetus ada berita ya bahwa kedua beliau ini meminta KPK bisa mengawasi langsung, ya, agar supaya pembangunan yang ada di Ibu Kota Nusantara ini ikut diawasi oleh KPK supaya jangan terjadi korupsi. Nah, kalau dilihat dari kacamata yang di sini kan sebetulnya itu ya agak kurang tepat, ya. Ya, karena KPK itu kan melakukan yang istilahnya itu kan menindak kalau ada korupsi. Ya. Tugas antara menindak dan mencegah itu bukan caranya seperti ini, ya. Kalau mencegah korupsi itu pasti dia menciptakan sistem. Oke, untuk pemenangan proyek penanganan Ibu Kota Negara ini sistem tendernya harus bagaimana, ya, macam-macam. Nah, itu transparansinya kayak apa, itu namanya pencegahan. Tetapi kalau penindakannya ya memang kalau terjadi yang namanya hal-hal yang mencurigakan menuju ke korupsi ya langsung ditindak. Nah, sekarang agak aneh, kurang tepat lah, ya. Kalau misalnya KPK sekarang dijadikan tim pengawas pembangunan supaya tidak terjadi korupsi di pembangunan Ibu Kota ini. Nah, pasti KPK kan pasti ngirim orang. Karena pengawas langsung. Betul. Ya, jadi eksekutif 2 orang tadi itu didampingi oleh KPK. Nah, sekarang kalau KPK-nya di sana mengawasi tidak boleh ada korupsi, maaf, kalau ada oknum yang tergoda gimana? Padahal ini KPK. KPK kan terkenal tidak ada korupsi. Betul. Nah, sekarang kalau dia ngawasi, lah namanya juga manusia.
Kan repot ini ya kan. Jangan-jangan malah petugas KPK tadi itu dianggap sebagai mesin cuci. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi penyelewengan atau korupsi, kedua eksekutif tadi itu bisa mengatakan, loh kan sudah diawasi sama KPK. KPK tiap hari di sini. Kerjaannya apa? Kan harus ngawasi. Jadi kalau ini sampai terjadi korupsi, ya bukan salah saya, wong sudah diawasi KPK kok. Nah ini kan jadi akan susah terjadi bias kan. Jadi yang betul adalah betul minta petunjuk, minta bimbingan. Tetapi pada saat menjalankan pekerjaannya membangun ibu kota Nusantara ini, ya sangat kurang bijaksana kalau melibatkan KPK sebagai pengawas. Ya jangan-jangan nanti pada saat menjalankan pekerjaannya dipasang spanduk yang gede-gede itu. Proyek IKN ini diawasi oleh KPK. Jadi otomatis bebas korupsi. Apa ditulis begitu? Nah, jadi mestinya ini ya janganlah ya. Bisa-bisa ini ikut-ikut latah ya. Kapan-kapan itu kan ada itu ya. Proyek-proyek dari pemerintah kan pasang spanduk seperti itu ya. Jadi biar aman ya. Itu sebetulnya kedua eksekutif itu nggak usah seperti itu. Memang integritasnya tinggi ya. Sebetulnya nggak mungkin korupsi. Malah dia ngawasinya serius. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit, tapi nyelekit. Bersama Om